Obat kimia versus obat herbal. Ini adalah topik yang bisa membuat beberapa orang ribut, baik itu di grup keluarga, di timeline media sosial, sampai di ruang tunggu fasilitas kesehatan. Padahal kalau kita bedah pelan-pelan, pertanyaannya bukan mana yang lebih alami, tapi mana yang lebih terkontrol resikonya untuk tubuh kita. Faktanya yang jarang dibahas kepada pasien yaitu bahwa tubuh kita tidak bisa membaca label kimia atau herbal. Tubuh itu cuma kenal molekul obat, bentuknya gimana, kerjanya di mana, dan seberapa banyak yang masuk. Kata-kata alami di label obat tidak otomatis aman. Sama halnya dengan label kimia di obat. Itu tidak otomatis menjadi berbahaya. Tapi kenapa orang cenderung lebih memilih obat herbal? Riset menunjukkan banyak orang percaya bahwa herbal itu lebih lembut, efek sampingnya lebih sedikit dan bisa dipakai dengan lebih santai tanpa perlu khawatir. Rasa natural is better ini muncul lintas budaya, bukan cuma di Indonesia saja. Masalahnya, persepsi itu tidak terlalu sama dengan kenyataan. Sekarang coba bayangkan dua hal ini. Satu tablet obat flu di apotek isinya jelas, dosis, cara pakai, dan juga efek sampingnya. Sedangkan satu botol jamu atau herbal yang bisa dicampur-campur, kita belum tahu pasti dosis tiap komponennya. Sehingga pertanyaan yang akan muncul, mana yang lebih terukur efeknya untuk tubuh kita? Tentu bukan berarti herbal selalu buruk. Banyak obat modern itu memang asalnya juga dari tumbuhan yang kita ambil molekul aktifnya, kemudian dimurnikan dan kita uji dosis dan keamanannya. Bedanya, obat di resep itu prosesnya lebih ketat dan terukur. Di herbal tradisional, seringkali masih mengandalkan pengalaman secara turun-temurun dan uji coba pribadi. Salah satu contoh obat herbal dari Indonesia adalah jamu, bagian dari budaya yang punya tempat tersendiri. Tapi penelitian juga menemukan risiko, mulai dari kandungan senyawa yang berpotensi toksik sampai dengan jamu yang dicampur diam-diam dengan bahan kimia obat atau BKO. Tentu saja tujuannya adalah supaya efeknya terasa lebih manjur. Kalau pada kenyataannya kita tidak tahu apa saja komponen campuran pada satu produk jamu, maka apa benar jamu itu lebih natural dari obat yang sudah jelas komposisinya? Nah, hal lain yang jarang dibahas juga adalah tentang interaksi obat. Pasien yang mengkonsumsi kombinasi obat herbal dan juga obat resep, tapi tidak bercerita secara detail kepada tenaga kesehatan karena mungkin takut dijudge atau disuruh berhenti total, mengakibatkan tenaga kesehatan tentu tidak bisa menghitung resiko interaksi dan pasien akan sendirian dalam mengambil resiko yang sebenarnya bisa dimanage kalau dibicarakan secara terbuka. Nah, di titik ini mungkin kita akan berpikir, berarti herbal berbahaya dong? Sama seperti obat resep, tapi bisa juga berbahaya. Tergantung dari jenisnya, dosisnya, lama penggunaan, dan kondisi tubuh pasien. Bedanya, obat resep biasanya melalui proses regulasi dan uji coba yang jauh lebih ketat. Nah, sekarang kita coba bergeser ke sudut pandang yang jarang dibahas, yaitu digital health. Di era reformasi yang seperti saat ini, orang tidak hanya mengkonsumsi obat, tapi juga mengkonsumsi konten seperti video, postingan pada media sosial, testimoni, atau bahkan testimoni jualan yang dibungkus dengan edukasi. Nah, yang diminum lebih dulu seringkali bukan obatnya, tapi narasinya. Di level pasien, prinsipnya bisa sesederhana ini, yaitu pasien tahu terlebih dahulu diagnosisnya apa, kemudian apa pilihan terapi yang berbasis bukti ilmiah. Nah, jika ingin menambahkan herbal, maka diskusikan secara terbuka bersama tenaga kesehatan, bukan secara sembunyi-sembunyi, atau bahkan dengan pola, kalau dokter tidak setuju, kita sebagai pasien bisa mencari herbal secara diam-diam. Sedangkan di level tenaga kesehatan, kita perlu jujur bahwa kita sebagai tenaga kesehatan tidak anti terhadap herbal, tapi lebih kepada pro bukti dan pro keselamatan pasien. Dengan bahasa itu saja sebenarnya sudah bisa menurunkan tensi diskusi hingga jauh ke bawah, dibandingkan langsung mengatakan bahwa jangan mengkonsumsi obat herbal, karena itu tidak ilmiah, tanpa adanya ruang dialog. Karena memang sebenarnya pasien itu butuh teman berpikir, bukan polisi pilihan pengobatan. Nah, kita kembali ke pertanyaan awal. Mana yang lebih natural untuk tubuh kita?
Tubuh kita paling natural ketika diberikan obat yang tepat untuk diagnosanya yang jelas, dosis yang terukur, interaksi yang sudah dipikirkan, dan informasi yang jujur, bukan hanya sekedar narasi marketing. Nah, jika kamu adalah tenaga kesehatan atau mahasiswa, atau bahkan orang awam yang peduli kesehatan dan sedang mendengarkan video ini, kamu tidak perlu untuk memilih kubu kimia ataupun herbal secara buta. Yang perlu kamu pilih adalah kubu mau belajar dan berpikir bersama sebelum mengkonsumsi apapun ke dalam tubuh kamu. Terakhir, sejauh ini apakah kamu sadar selama ini kamu berada di tim mana? Lebih percaya obat herbal, obat resep, atau campuran keduanya? Dan setelah mendengarkan video ini, ada tidak satu hal kecil yang berubah dari cara kamu melihat label alami dalam produk kesehatan?